Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajri dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2018 Uncerta. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Nah, yang dimana topik yang nantinya akan saya bahas adalah pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory, kemudian ada pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory, dan yang ketiga faktor pendukung pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Nah, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Untuk yang pertama, pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran di sekolah dalam suasana sesungguhnya dan dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Jadi, Teaching Factory ini adalah suatu konsep pembelajaran yang nantinya diterapkan kepada seluruh siswa untuk menjembatani kesenjangan kompetensi yang dialami oleh siswa, di mana kesenjangan kompetensinya adalah dari kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Kemudian pembelajaran yang berbasis kompetensi Teaching Factory adalah dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang telah di industri tetapkan. Nah, kita bisa tahu kepada pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory ini, yang dimana dalam teknis pelaksanaan Teaching Factory dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di mana perencanaan ini nantinya pihak sekolah dengan pihak industri bekerja sama uh, untuk saling bahu-membahu dalam hubungan kerja. Jadinya nantinya industri akan menjadi mitra kerja sekolah dalam melaksanakan program Teaching Factory. Kemudian adalah pelaksanaan. Pelaksanaan nantinya pihak industri akan memfasilitasi semua kebutuhan yang akan semua kebutuhan yang dibutuhkan sekolah untuk mengembangkan kompetensi keahlian peserta didiknya, seperti melakukan magang, kemudian pelatihan-pelatihan kepada guru maupun kepada siswanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk melihat seberapa uh, masih ada yang kurang tidak dalam dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory ini. Nah, nantinya jika masih ada yang perlu dievaluasi atau perlu perbaiki, jadi bisa diperbaiki dengan adanya peran evaluasi ini. Nah, kemudian program Teaching Factory dapat berjalan jika sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah memenuhi standar untuk melakukan kegiatan produksi, baik berupa barang atau jasa sesuai dengan program pendidikan yang dimilikinya. Nah, ini betul sekali. Jadi, untuk melakukan program Teaching Factory ini juga diperlukan sarana dan prasarana. Jadi, di sini peran dari industri adalah untuk mensuplai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah untuk melakukan pelaksanaan kegiatan Teaching Factory. Nah, kemudian apa saja sih faktor pendukung pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory? Nah, yang pertama ada hubungan hubungan yang baik dengan mitra kerja. Nah, jadi di sini pihak sekolah melakukan komunikasi dengan pihak industri sebagai mitra kerja. Jadi ketika pihak sekolah dengan pihak industri sudah berkomunikasi dengan baik dan terjalin mitra kerja, nah ini juga dapat menjadi faktor pendukung untuk terciptanya pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Kemudian yang kedua adalah dukungan besar dari industri kepada sekolah. Nah, jadi dukungan besar dari industri kepada sekolah bisa berupa sarana dan prasarana, kemudian eh, memberikan pelajaran dan pengajaran kepada siswa-siswa maupun guru yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dukungan penuh dari pihak sekolah. Jadi dukungan penuh dari pihak sekolah ini bisa berupa dipermudahnya administrasi yang ada di sekolah untuk kebutuhan penunjang pendukung pelaksanaan kejuruan berbasis Teaching Factory. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pemahaman Teaching Factory di semua bidang. Kemudian yang kelima, kurikulum yang selaras dengan dunia usaha dan dunia industri.
Nah, jadi kurikulum yang ada di sekolah ini harus melihat, harus punya referensi dari dunia usaha maupun dunia industri. Nah, kemudian memiliki sumber daya alam yang berkualitas. Jadi nantinya dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis teaching factory ini, sumber daya seperti sumber daya alam maupun sumber daya manusianya harus berkualitas. Kemudian yang ketujuh, memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar. Nah, seperti yang disampaikan tadi, sarana dan prasarana bisa ditunjang dengan adanya industri yang bekerja sama dengan sekolah. Jadi nantinya pihak industri memfasilitasi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Nah, kemudian yang terakhir adalah antusias peserta didik dalam melaksanakan teaching factory. Nah, ketika semua faktor pendukungnya sudah terpenuhi, eh, peserta didik juga harus harus semangat gitu dalam melaksanakan teaching factory agar teaching factory dapat berjalan sesuai dengan keinginan gitu. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.